Atas nama agama, Raden Ajeng Kartini Putri Jepara yang hari kelahirannya selalu kita peringati pada setiap 21 April resah dengan kehidupan keagamaan di Hindia Belanda. Dalam surat-surat yang ditulisnya untuk sahabatnya di negeri Belanda yang kelak diterbitkan menjadi sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini menulis, agama memang menjauhkan kita dari dosa, namun berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Keresahan Kartini ini sungguhnya merupakan keprihatinan akan manusia yang saling membenci, saling menghina karena pemahaman agama yang dangkal yang telah menjadi realitas di negeri ini. Tulis Lilis Muhoyaroh dalam rekonstruksi pemikiran Kartini tentang keagamaan untuk memperkuat integrasi nasional. Kegelisahan Kartini ini sejak dahulu ternyata masih terjadi hingga saat ini. Agama seringkali dijadikan bahan tameng perbuatan seseorang, entah itu perbuatan baik atau buruk. Celakanya ada banyak oknum yang kerap kali menjadikan agama sebagai tameng atau berlindung di balik agama dalam berbagai tindakan buruknya, entah itu dalam bentuk kekerasan, persekusi, bullying, dan sebagainya. Pertunjukan semacam ini memperlihatkan betapa agama sangat mudah ditarik ke sana kemari untuk kepentingan pribadi atau bahkan sekelompok orang dalam rangka menjustifikasi atau membenarkan segala tindakannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa kegelisahan Kartini ini cukup beralasan bahwa dalam pemahaman Kartini dan kita umat Islam hari ini, sejatinya agama adalah suara moral, suara pembebasan, dan suara perdamaian. Bukan digunakan sebagai tameng belaka. Lalu ketika kepentingan telah terpenuhi, agama bahkan seringkali ditinggalkan. Misi suci agama-agama termasuk Islam kemudian dinodai oleh oknum-oknum pemeluknya sendiri karena selalu berlindung di balik atas nama Islam, atas nama Nabi Muhammad, dan sebagainya. Setiap agama termasuk agama Islam tentu memiliki pesan-pesan suci, mengajak umatnya berbuat kebaikan, amal saleh. Dalam ajaran Islam misalnya, khususnya di dalam Al-Quran, kita mendapati satu petikan ayat yang mengajak kebaikan. Fastabiqul khairat. Perlombaan mencari kebaikan ini menjadi sarana penting untuk menebarkan kemaslahatan kepada seluruh jagat raya. Dengan kata lain, Islam menyerukan agar kita memperbaiki hubungan dengan Allah atau hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas, dan hubungan dengan alam semesta atau hablum minal alam. Karena itu, fenomena berbagai kejahatan, kezaliman, dan bahkan kekerasan yang acap kali mengatasnamakan agama sejatinya memperlihatkan kedangkalan pemahaman terhadap Islam rahmatan lil alamin. Bahkan, orang beragama atau menjalankan agama tidak didasari oleh keikhlasan pengabdian kepada Allah dan sesama manusia, tetapi tersembunyi kepentingan di dalamnya. Inilah sesungguhnya perilaku yang berbahaya, membahayakan sesama manusia dan menodai kesucian Islam. Fenomena pengatasnamaan agama dalam setiap tindakan kezaliman dan kekerasan perlu dihentikan. Jika kita menghendaki agama tetap menjadi corong moral, jangan sampai perilaku buruk yang ditampilkan oleh oknum umat Islam ini berefek kepada penilaian buruk dari agama luar Islam. Seperti di masa lalu saat Islam diberikan stigma negatif sebagai agama yang disebarkan dengan pedang, agama yang memproduksi kekerasan dan sebagainya. Jika ini terus-menerus terjadi, maka misi Islam rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan semakin sulit diimplementasikan oleh umat Islam. Bahkan dengan sendirinya Islam akan semakin dijauhi oleh orang-orang di luar Islam. Kontekstualisasi. Atas nama agama adalah sebuah frasa yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan, keputusan, atau pernyataan yang diklaim dilakukan demi keyakinan atau prinsip agama tertentu. Konteksnya bisa sangat luas, mulai dari hal-hal yang positif, seperti membantu sesama, hingga hal-hal kontroversial, seperti konflik atau diskriminasi. Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa seringkali agama menampilkan wajah ganda. Di satu sisi agama tampil
ditampil sebagai anugerah, namun di sisi lain ditampil sebagai pembawa bencana. Di satu sisi agama dapat menampilkan perdamaian, keselamatan, persatuan, dan persaudaraan. Namun di sisi lain dapat menunjukkan wajah yang garang, menjadi penyebab konflik bahkan perang antar manusia. Penilaian stereotip semacam ini tentu dilatari oleh berbagai peristiwa yang ditampilkan oleh pemeluk agama itu sendiri. Padahal sejatinya agama tidak memiliki wajah yang digambarkan itu. Charles Kimball jauh-jauh hari telah memberi warning perihal agama yang bisa berbalik menjadi tidak lagi ramah dalam karyanya. When Religion Becomes Evil, 5 Warning Signs. Agama merupakan kekuatan terbesar dalam percaturan dunia. Bersanding dengan ideologi dan adat istiadat, ia hadir bersamaan dengan kehadiran manusia sejak awal kelahiran hingga si pemeluk agama menghadap kepada Sang Pencipta. Agama mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari makan, berinteraksi hingga bernegara. Selain itu, agama juga dinobatkan sebagai jalan menuju Tuhan atau straight path to the heaven, hingga berhak menentukan standarisasi kebenaran terhadap nilai kebaikan dan keburukan. Akan tetapi kehadirannya dalam pentas sejarah tak selamanya menempuh jalan yang lurus dan lapang. Jumlah goresan tinta emas agama setara dengan jumlah bercak hitam kelam dalam kisah manusia. Sebut saja dari kekejaman pendeta Katolik terhadap ilmuwan di abad ke-8 atau Dark Ages, perang salib, penyerangan gedung kembar WTC, penembakan di sebuah masjid di Sinai oleh ISIS. Seluruhnya merupakan hasil dari interaksi manusia dengan agama. Rangkaian peristiwa tersebut seolah menyimbolkan agama sebagai sumber kejahatan. Kimball menjelaskan 5 tanda agama yang akan menjadi jahat, seperti klaim kebenaran absolut atau absolute truth claim, ketaatan buta atau blind obedience, penentuan waktu ideal bagi agama atau establishing the ideal time, visi tentang hari kiamat atau the end justifies any means, deklarasi perang suci atau declaring holy war. Tidak mengherankan jika stigma kemudian muncul berbarengan dengan tampilan wajah agama yang tidak sesuai dengan visi sakral agama itu sendiri. Berbagai tindak kejahatan dan kekerasan yang mengatasnamakan agama kemudian diklaim sebagai ajaran agama itu sendiri. Penilaian semacam ini tentu tidak adil karena hanya melihat ekspresi pemeluk agama itu sendiri, seraya mengabaikan ajaran moral dan kebaikan dari agama itu. Realitas semacam ini juga menghampiri umat Islam. Tidak sedikit umat Islam yang mendasarkan tindakan-tindakannya atas nama agama, atas nama kitab-kitab suci, dan bahkan atas nama Nabi Muhammad SAW. Padahal sejatinya Nabi SAW jauh-jauh hari telah memberikan peringatan bahwa barang siapa yang berdusta atas namaku maka dia menyediakan tempat di neraka bagi dirinya sendiri. Peringatan ini penting dipahami agar kita lebih berhati-hati dalam mengekspresikan ajaran agama, agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan di dalam memahami ajaran agama, apalagi jika mengklaim telah memperoleh kebenaran dari Allah dan Nabi-Nya. Setiap perbuatan sejatinya sesuai dengan timbangan syariat. Ibrahim Al-Baijuri telah menegaskan hal ini dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid. Menurut kami atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dinamakan kebaikan adalah perkara yang dianggap baik oleh syariat, sedangkan keburukan adalah perkara yang dianggap buruk oleh syariat. Timbangan ini penting untuk mengukur sejauh mana tindakan kita sebagai umat Islam masih berada pada koridor syariat atau kesucian agama. Dalam konteks semacam ini, ajaran-ajaran moral agama yang bersumber kepada 2 sumber utama, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sangat mendesak untuk diimplementasikan. Tidak sekadar ujuk-ujuk membenarkan tindakan kita, apalagi tindakan itu justru berbahaya bagi kemaslahatan umat manusia.
Kontekstualisasi ajaran agama Islam sangat relevan dengan kondisi umat Islam di negeri ini, sebab sebagai pemeluk Islam terbesar di negeri ini sangat penting menampilkan kesejatian Islam yang bersumber dari dua sumber utama itu. Islam sejatinya ditampilkan sebagai anugerah atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Dari sini, kita dapat mengikis secara perlahan-lahan stigma negatif yang selalu dialamatkan kepada agama Islam dan pemeluknya. Semoga wallahu alam bisyawab.